Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya hari ini nak? Teacher harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, teacher mau ingatkan dulu tetap melakukan follow the Bible ya nak. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri biar kita sehat selalu. Oke, pagi ini kita akan belajar masih tematik 5C yang berjudul makanan sehat. Kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Silakan dibuka bukunya ya nak. Pembelajaran 5 dan 6 dimulai pada halaman 25. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini yang pertama, siswa dituntut mampu memahami apa itu kelenjar pencernaan pada manusia. Yang kedua, menyimpulkan dan membuat iklan. Yang ketiga, keberagaman makanan tradisional. Dan yang terakhir, alat musik tradisional dan musik ritmis. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu kelenjar pencernaan pada manusia. Dapat dilihat gambarnya pada halaman 26 ya. Di situ ada dibuat yang mana mulut, yang mana hati, yang mana lambung, dan yang mana pankreas. Teacher jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mulut. Pada mulut ini dihasilkan enzim pitialin yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua yang disebut dengan hati, organ ini menghasilkan cairan empedu yang berfungsi memecahkan lemak. Dan yang ketiga lambung. Di dalam lambung ini, organ ini menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Kita jelaskan satu persatu. Apa itu yang dimaksud dengan pepsin? Pepsin itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu, mengendapkan protein susu. Dan yang ketiga asam klorida. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman dan melarutkan makanan. Itu ya nak, paham ya nak? Dalam lambung ada 3 tadi. Yang pertama pepsin, renin, dan asam klorida. Yang terakhir yaitu organ yang namanya pankreas. Di dalam pankreas ini ada 3 enzim yang akan dibahas. Yang pertama amilase, dan yang kedua tripsin, dan yang ketiga lipase. Ketiga enzim ini mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama kita bahas fungsi dari enzim amilase, yaitu mengubah zat tepung menjadi zat gula. Sedangkan tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang terakhir lipase ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam amino. Oke, enzim-enzim yang dihasilkan dalam pankreas ini akan disalurkan ke usus halus untuk mencerna makanan. Udah paham ya nak? Ada 3 tadi kelenjar pencernaan pada manusia. Yang pertama mulut, yang kedua hati, yang ketiga lambung, dan yang keempat pankreas. Oke. Sebelumnya kita udah pernah belajar yang tentang iklan ya nak. Di sini ada teacher buat cara menyimpulkan sebuah iklan. Ada beberapa cara. Yang pertama, perhatikan iklan dengan seksama. Yang kedua, tentukan tema atau topik berdasarkan gambar iklan. Dan yang ketiga, catat unsur-unsur iklan meliputi apa? Kata kunci, pernyataan atau kalimat iklan, gambar iklan, sasaran iklan, dan isi iklan. Sedangkan yang terakhir, sampaikan unsur-unsur iklan tersebut ke dalam beberapa kalimat secara jelas dan singkat. Itu ya nak, cara untuk menyimpulkan sebuah iklan. Di sini ada contohnya, silakan dibuka bukunya pada halaman 27. Di sini ada contoh iklan yang berjudul makanan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Ubahlah pola makanmu menjadi pola makan sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi. Berdasarkan iklan di samping, apa yang dapat kita simpulkan? Iya, yang pertama, iklan tersebut berisi ajakan untuk mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, dalam iklan tersebut disajikan manfaat dan mengonsumsi makanan dari bergizi. Berarti dalam iklan ini dikasih tahu apa manfaatnya dari kita mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, sasaran iklan tersebut kepada siapa? Kepada anak-anak. Paham ya nak? Itu yang dinamakan dengan contoh menyimpulkan sebuah iklan.
Oke. Selanjutnya di sini teacher buat keberagaman makanan tradisional. Ini ada pada halaman keberagaman makanan tradisional ada pada halaman 33. Siapa tahu ada anak teacher yang belum paham gambarnya seperti apa, di buku ada gambarnya pada halaman 33. Yang pertama, di sini ada dibuat PMP itu merupakan makanan khas dari Provinsi Sumatera Selatan, yaitu khususnya Palembang. Makanan tradisional ini berbahan dasar tepung tapioka, telur ayam, dan daging ikan. Untuk penyajiannya, empek-empek ini biasanya dilengkapi dengan kuah cuka atau cuko, mie kuning, dan mentimun. Kuah tersebut terbuat dari air cuka, gula, cabai rawit yang sudah dihaluskan. Oke, yang kedua di sini ada teacher buat rawon. Rawon itu makanan tradisional Pulau Jawa yang khususnya di Jawa Timur. Oke, sama seperti makanan tradisional lainnya, rawon juga memiliki ciri khas makanan yang kaya akan rempah khas Indonesia. Sedangkan rawon ini merupakan makanan yang berisi daging sapi dengan campuran kuah yang berwarna hitam. Oke. Adapun bahan-bahannya itu ada dari rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, kunyit, jahe, cabai, asam jawa, dan biji keluak. Biji keluak itu yang membuat kuah rawon menjadi berwarna hitam. Oke. Yang ketiga, coto Makassar. Coto Makassar ini makanan yang khas dari Makassar ya nak. Contoh coto Makassar termasuk makanan berkuah yang berbahan dasar daging sapi ditambah dengan jeroan sapi berupa paru, hati, usus, jantung, dan babat sapi. Dan yang terakhir, lemper pekang yang berasal dari Pontianak. Makanan ini berasal dari Desa Peniti, Kecamatan Siantan. Lemper pekang berbeda dengan lemper pada umumnya. Lemper pekang berbentuk kerucut, diikat dengan dua bilah potongan lidi. Contohnya lihat seperti ini gambarnya ada pada halaman 34 ya nak. Dan yang terakhir, papeda. Papeda ini adalah makanan khas Indonesia Timur khususnya Papua. Papeda ini juga merupakan makanan pokok pengganti nasi di sana. Sebagai makanan pokok, papeda terbuat dari tepung sagu. Contohnya ada pada buku halaman 34 bentuk gambarnya ya nak. Oke. Inilah keberagaman makanan tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang alat musik ritmis. Sebelumnya anak-anak teacher harus tahu apa itu alat musik ritmis. Baru kita bahas tentang contohnya. Alat musik ritmis itu merupakan alat musik yang tidak bernada. Contoh alat musik ritmis lainnya, merakas, gendang, dan tamborin. Contohnya ada pada halaman 28. Di sini hanya dua teacher buat, yaitu galon air mineral atau kaleng bekas dipukul menyerupai suara kendang. Yang kedua, beras yang dimasukkan ke dalam botol plastik bekas menyerupai suara marakas. Di sini ada 6 contoh dapat anak-anak teacher perhatikan dan baca, simak secara baik ya nak perbedaan dari alat-alat itu. Ini yang dinamakan alat musik ritmis. Fungsi dari alat musik ritmis? Fungsinya itu untuk mempertahankan tempo dan menjaga irama lagu. Tadi alat musik ritmis itu alat musik yang tidak bernada. Paham ya nak? Di sini ada dibuat contohnya pada halaman 28. Oke. Selanjutnya, alat musik tradisional terdiri dari beberapa. Ada kecapi, serunai, aramba, dan sasando. Masih ada lagi, ada yang disebut dengan gendang, gambus, rebab, angklung, dan lain-lain. Untuk gambarnya silakan perhatikan halaman 35 di sini. Kecapi itu berasal dari Jawa Barat, cara memainkannya dipetik. Sedangkan sasando itu berasal dari Nusa Tenggara Timur, cara memainkannya dipetik. Angklung Jawa Barat, cara memainkannya digoyangkan. Aramba itu berasal dari Sumatera Utara, cara memainkannya dipukul menggunakan alat. Serunai itu berasal dari Nusa Tenggara Barat,
Cara memainkannya ditiup. Yang 6, rebab itu berasal dari DKI Jakarta. Cara memainkannya digesek. Ada juga yang namanya gambus. Gambus itu berasal dari Riau. Cara memainkannya dipetik. Paham ya nak, alat-alat musik tradisional dan cara memainkannya. Untuk lebih pahamnya silakan diperhatikan di buku, ada pada halaman 35. Oke, sekian materinya. Untuk catatan anak-anak teacher, silakan dicatat kembali materi yang ada di buku ini, di video ini ke dalam buku catatanmu. Oke, tulis materi pentingnya ya nak. Untuk latihannya silakan dibuka, ayo berlatih halaman 30. Yang dikerjakan hanya nomor 1, 3, dan 4. Oke? Dikerjakan dengan baik, ditulis dengan tulisan sendiri ya nak. Biasakan menulis tugas dengan tulisan sendiri, oke? Tetap semangat belajarnya, teacher tunggu tugas hari ini. Jangan lupa untuk mengirimkan foto pembelajaran dan tugasmu ya nak. Tetap semangat belajarnya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.